Ini sesuatu yang indah buat seorang muslim. Kita mengetahui bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Allah yang menerbitkan mentari, Allah yang menenggelamkannya. Allah yang membuat angin bertiup kencang, membuat angin bertiup sepoi-sepoi. Allah yang menjadikan air lautan asin dan air-air di mata air segar dan nikmat. Itu Allah semuanya. Dan Allah yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dalam hadis ini Nabi SAW menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita. Ini kabar gembira buat orang yang kena musibah. Bahwasanya kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, ajjalalahul uquba fid dunya. Sanksinya itu Allah segerakan di dunia. Dengan dikasih penyakit, dengan dikasih cobaan di hartanya, di tubuhnya, di keluarganya, di perusahaannya, di rumahnya, di kendaraannya, apa saja. Allah akan segerakan buat dia di dunia ini. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, ya Allah, jemaah. Apabila Allah menginginkan keburukan buat hambanya, maka Allah tidak akan berikan sanksi atas dosa-dosa dia di dunia. Enggak. Dikumpulin nanti di hari kiamat. Sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ini kabar gembira buat seorang mukmin. Yang kadangkala bala itu datang menjumpai dia untuk menghapuskan dosa-dosanya. Terkadang ada orang yang matinya berat sekali. Padahal dia orang soleh. Mungkin memang ada dosa-dosa yang belum dibersihkan oleh Allah. Maka dengan kesabaran dia menghadapi sakit itu ketika dia mau mati, itu menjadi penyelesaian buat dosa-dosa dia. Karena ingat, wala azabul akhirati akbar. Kalau bicara azab akhirat, nggak bisa dibayangin. Maka azab di dunia lebih mudah. Sehingga nih, kabar gembira buat orang yang kena penyakit, yang kena musibah, apa saja petaka dia. Barangnya hilang. Barangnya rusak. HP-nya jatuh. Ya Allah, maka bersabar. Disebutkan oleh Nabi SAW kemudian, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi. Jadi nggak sama. Ketika Nabi SAW sakit, double sakitnya. Karena pahalanya double. Maka tidak mungkin dapat disamakan seorang yang terkena duri dengan seorang yang jarinya terpotong umpamanya. Pahalanya sama? Nggak sama. Balasannya pun seperti itu tidak sama. Kemudian kalau Allah cinta kepada kaum, idza ahabba qauman. Allah kalau cinta, bicara cinta Allah Jalla Jalla. Supaya kita sadar musibah yang menimpa kita bukan berarti karena kebencian Allah. Kalaupun itu karena dosa kita, Allah kasih musibah sama kita karena Allah cinta sama kita. Supaya apa? Supaya tidak dikumpulin nanti dosanya. Maka perlu takut seorang yang berbuat dosa, kemudian nikmatnya bertambah, rizkinya diluaskan, badannya sehat terus, perlu takut dia. Jangan-jangan Allah menginginkan keburukan buat dia. Karena sekali lagi, harta bukan tanda Allah cinta kebaikan. Enggak. Tapi bala ternyata salah satu tanda kebaikan. Kalau harta semua orang dikasih sama Allah Jalla Jalla. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih bala. Faman radiya falahu ridha. Tapi di sini poinnya. Kapan bala itu jadi nikmat buat antum dan kapan bala itu jadi musibah buat antum. Barang siapa yang ridha dengan musibah yang menimpa dia, maka dia pun akan memperoleh keridhaan. Allah akan kasih ridhaan sama dia. Dan orang yang diridhain Allah kemana tempatnya? Surganya. Tapi orang yang dikasih bala sama Allah, padahal tadi Allah cinta sama dia, dikasih bala, tapi dia murka.
dia tidak terima, maka buat orang itu pun kemurkaan. Karena apa ya? Kadang-kala kita lihat orang lah, orang itu ngasih sesuatu kepada kita, tapi karena orang ini gak tahu bersyukur, marah-marah, dikasih hati, gak tahu diri, maka tatkala itu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang itu kemurkaan. Maka jamaah rahimakumullah, hadis-hadis ini semoga semakin membuat kita jadi lebih paham bagaimana menyikapi musibah ini. Orang tuanya sakit, adiknya sakit, kakaknya sakit, ibunya sakit, anaknya sakit, dianya sakit. Pilihannya cuma dua. Engkau ridha atau engkau marah. Engkau ridha, Allah akan semakin cinta kepadamu. Engkau marah, cinta itu akan berubah jadi amarah.